فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Qawaid Al-Muslah. Kita masih membahas tentang bab yang ketiga, yaitu kaidah-kaidah tentang dalil. Ya. Bab pertama kaidah tentang nama asma. Yang kedua kaidah tentang sifat, dan yang ketiga ini adalah kaidah tentang dalil. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bagaimana cara menyikapinya. Terakhir kita baca kaidah yang ketiga, ya. Kaidah yang ketiga yang kita baca adalah bahwasanya dalil-dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah diketahui dari satu sisi dan tidak diketahui dari sisi yang lain. Yang diketahui sisi apanya? Ini maknanya diketahui. Dalilnya dalam bahasa Arab dari Al-Quran, dan Al-Quran itu bahasa Arab yang jelas, yang nyata. Sementara kita disuruh untuk mentadabburi Al-Quran, dan kebanyakan isinya Al-Quran adalah tentang sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran sementara maknanya tidak diketahui. Ini namanya tahmil ma la yutaq. Misalnya saja maknanya membebani dengan sesuatu yang tidak disanggupi. Disuruh mentadabburi tapi maknanya pun tidak diketahui, sehingga ini mustahil. Sehingga jelas bahwasanya dalil-dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maknanya diketahui. Mau istawa, mau sifat nuzul, sifat wajhun, sifat yadun, dan seterusnya. Itu semuanya maknanya diketahui. Yang tidak diketahui sisi apanya? Yang tidak diketahui sisi apanya? Putra? Ya apa, Rahman? Sisi kaifiyahnya, bentuknya. Bentuk sifatnya itu bagaimana? Kita tahu artinya wajhun, kita tahu artinya yadun, kita tahu artinya istiwa, ya kan? Tapi yang tidak kita tahu apanya? Bentuknya istiwanya bagaimana? Istawa artinya naik ke atas, meninggi. Tapi kita nggak tahu bagaimana bentuknya. Nah, sehingga maknanya diketahui, tapi bagaimana bentuknya tidak diketahui. Nah, sekarang kita baca kaidah yang keempat. Terakhir beliau menunjukkan ucapan panjang dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang bantahan beliau kepada kelompok al-mufawwidah, ahli tafwid. Ahli tafwid ini yang mengatakan bahwasanya maknanya tidak diketahui, maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sejelek-jeleknya pendapat ahli bid'ah, karena dengan itu dia menuduh apa ini? Al-Quran, menuduh Rasul SAW. Berarti Rasul berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami apanya? Maknanya, iya kan? Kalau tidak diketahui maknanya, berarti selama itu Rasul menyampaikan ayat-ayat itu kepada para sahabat, beliau berbicara dengan sesuatu yang tidak beliau ini, yang tidak dipahami maknanya, iya kan? Kan berarti itu menuduh siapa? Rasul, paham ya? Kalau maknanya tidak diketahui, berarti dia menuduh Rasul ini apa? Melindur, ngomong asal-asalan, ngomong ucapan yang tidak dipahami apanya?
maknanya. Sementara Rasul disuruh tugasnya itu memberikan penjelasan itu bayina linnas, supaya engkau menjelaskan. Apa yang mau dijelaskan orang maknanya kata mereka apa? Nggak diketahui. Berarti kan sama saja nuduh siapa ini? Nuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tuduhan yang jelas kemungkarannya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Masih ada kaitannya dengan kaidah yang ketiga. Coba diperhatikan pelan-pelan. Ini masih lanjutannya. Terutama untuk kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua dalam bab yang ketiga ini, apa kemarin kaidah yang kedua? Bahwasanya dalil-dalil tentang masalah sifat ini dipahami sesuai dengan apanya? Zahirnya. Wajib untuk membiarkannya sesuai dengan apanya? Zahirnya. Sekarang akan beliau jelaskan bagaimana zahirnya. Apa sih arti zahirnya? Ini sebenarnya sudah kita cuplik. Ketika di sana kita sebutkan bahwasanya arti zahir apa ini? Apa yang pertama kali terbetik di benak ketika membaca kalimat tersebut? Itu namanya apa? Zahir. Ini dia kaidahnya. Secara khusus dibahas oleh beliau. Apa sih makna zahir tadi? Yang kita bahas di kaidah keberapa? Kedua. Paham ya? Sehingga bagus kalian tulis di situ. Lihat kaidah kedua, halaman sekian di buku kalian. Supaya bisa digandengkan pembahasannya. Karena di kaidah yang kedua, al-wajib fi nususil Quran wa sunnah, yang wajib dilakukan terhadap dalil-dalil Quran dan sunnah, ijra'uha ala zahiriha, adalah membiarkannya mengalir sesuai dengan apanya? Zahirnya. Duna tahrif, tanpa ditahrif. Apa yang ditahrif? Dipalingkan dari makna yang zahir. Paham ya? Ini namanya tahrif. Lawannya zahir, dipalingkan dari makna zahir, artinya apa? Tahrif. Sudah dikaitkan ke situ ya, Pak. Biar kalian pemahamannya lengkap nanti. Kita baca sekarang kaidah yang keempat. Kita baca pelan-pelan. Tolong diperhatikan baik-baik. Ini perlu konsentrasi lebih kaidah ini. Kaidahnya panjang. Berapa halaman? Supaya siap-siap nafasnya. Kalau tahu panjang, nafasnya disiapkan. Panjang. Panjang. Berapa halaman? 8. Satu kaidah. Satu kaidah 8 halaman. Sudah, mungkin ini kaidah terpanjang. Maka siapkan nafasnya. Sudah. Kita baca pelan-pelan. Apa? Yang penting sampai alon-alon asal kelakon. Al-Qaidatur Rabi'ah. Kaidah yang keempat. Bagian kitabnya. Mana yang dibaca, dipahami. Zahirun nusus, zahir dari dalil yang kita diperintahkan untuk melakukannya dan memahaminya. Di kaidah yang nomor berapa? 2. Disuruh kita memahaminya sesuai dengan zahirnya. Sekarang makna zahirnya itu apa? Zahirun nusus, yang dimaksud dengan zahir dari dalil adalah ma yatabadaru minha, apa yang terbetik, yang lewat, ya tabadar, yang pertama kali lewat, mubadaroh, yang paling cepat masuk ke dalam pemahamanmu. Ma yatabadaru minha ila dzihni, apa yang pertama kali masuk dari dalil tersebut ke dalam benak, zihni, masuk ke dalam benak. Apa yang pertama kali terpikirkan dalam benakmu ketika membaca kalimat itu? Gitu. Minal ma'ani, berupa makna. Sehingga makna taruh di depan pun nggak apa-apa. Makna yang pertama kali terbetik di benak dari dalil tersebut. Paham sekarang arti apa ini? Zahir. Pahami sesuai zahirnya. Pahami sesuai dengan zahirnya. Apa itu? Ini maknanya. Biarkan dia sebagaimana apa yang pertama kali masuk ke dalam benak kamu berupa makna. Wa huwa yahtalifu bihasabis siyaqi, dan zahir itu berbeda-beda. Yahtalifu bihasabis siyaq, sesuai dengan konteksnya. Walaupun satu kata,
tapi beda konteksnya, nanti zohirnya pun apa? Beda. Beda konteks, nanti beda apanya? Beda zohirnya. Walaupun katanya sama ya. Sekarang contoh. Dicontohkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang kalimat qaryah. Apa artinya qaryatun? Kampung, desa. Itu yang terkenal kali terbetik, iya. Tapi itu kan belum ada konteksnya kan? Konteksnya kan secara keseluruhan itu loh. Dipakai dalam bentuk kalimat yang bagaimana kan belum tahu kita. Baru satu kata ya kan. Kan memahami kan harus lihat apa adanya. Konteks. Makanya sebenarnya kalian belum bisa dipahami dari kata itu. Karena belum kita sebutkan apanya. Konteksnya apa? Sekarang contoh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam, atau nanti apakah ada disebutkan di matan atau tidak? Oh ada. Nanti saja berarti. Nggak usah sekarang. Biar kita baca lanjut. Nanti di bawahnya ada. Contoh. Wa ma yudafu ilaihil kalam. Ini dua yang mempengaruhi makna zahir. Konteksnya, siyaknya, dan apa yang disandarkan kepadanya ucapan tersebut. Ucapan tersebut, kata tersebut disandarkan kepada siapa? Nah, tangan. Ini kan belum disandarkan ke siapa? Iya. Nanti zahir dari kata tangan ini beda tergantung disandarkan ke siapa kalimat itu. Tangan ayam. Nggak ada ujungnya, gantilah. Cuma dua, kaki itu. Kaki aja contohnya. Kaki ayam. Kaki manusia. Yang pertama kali terbetik di benakmu sama atau beda dari dua kalimat itu? Ketika kali kamu mendengar kaki ayam, kemudian kamu mendengar lagi kalimat kaki manusia, yang pertama kali dibetik di benakmu, beda atau tidak? Beda. Kenapa? Padahal sama-sama kata apa ini? Kaki. Yang pertama kali masuk ke dalammu kaki ayam, ya sesuai dengan apanya? Dengan ayam itu. Ya kaki yang kayak gitu. Itu yang pertama kali masuk. Nggak mungkin lewat di benakmu ketika disebutkan kaki ayam, yang masuk pertama kali bentuk kaki apa ini? Manusia. Iya kan? Betul ya? Orang kalau masih akalnya sehat, nggak akan masuk ke dalam benaknya, kecuali kaki yang sesuai dengan yang disandarinya. Disandarkan kepada apa? Ayam. Maka yang pertama kali masuk, itulah zohirnya. Yaitu kaki yang kayak gitulah bentuknya. Iya kan? Nah, sudah ya. Sehingga ini dua yang mempengaruhi zohir. Dua-duanya tetap zohir. Nah, yang mempengaruhi apa? Konteks kalimatnya, siyaknya, dan disandarkan kepada apa kata tersebut. Fal kalimatul wahidah. Kata yang satu kata, yakunu laha maknan fi siyakin. Dia punya makna pada satu konteks, wa maknan akharu fi siyakin. Dan punya makna yang lain dalam konteks yang lain. Paham ya? Al-kalimatnya berapa kalimatnya? Wahidah, satu cuman. Tapi karena beda konteksnya, ini digunakan dalam bentuk kayak gitu, ini digunakan dalam bentuk yang kayak gini, maka masing-masing maknanya apa ini? Berbeda. Walaupun katanya berapa? Satu. Ini satu. Wa tarkibul kalam yufidu maknan ala wajhin, dan susunan bahkan. Susunan kalimat memberikan faedah makna, suatu makna dengan satu bentuk, satu sisi, dan makna yang lain wa maknan akhar ala wajhin, dan makna yang lain dari sisi yang lain. Dirubah saja susunannya, nanti maknanya jadi berbeda. Nanti akan dilangsungkan juga contohnya dua-dua. Falafzul qaryah, masuk contoh. Sehingga zahir itu nggak mesti satu ya. Tergantung apanya? Konteksnya, dan tergantung disandarkan kepada apa. Apa yang pertama kali terbetik di benak, maka itu yang disebut dengan apa? Zahir. Sudah ya? Kaidah ini dipahami? Nah, jangan pernah lepas yang kaidah pertama. Bahwasanya yang dimaksud dengan zahir adalah apa yang pertama kali masuk ke dalam benak berupa makna. Contoh, lafzul qaryah, kalimat al-qaryah. Masalan, yuradu bihil qaum tarotan. Terkadang, tarotan itu terkadang.
terkadang dimaukan dengannya kaum, penghuni kampung. Qaryah itu bukan kampungnya, tapi apa? Penghuni kampung, orang kampungnya yang tinggal di dalamnya. Disebut apa? Qaryah. Dalam satu konteks artinya apa? Kaum, orangnya, masyarakatnya, penghuninya. Wa masakinul qaum taratan ukhra. Dan di kali yang lain, ini bukan di parit yang lain, di kesempatan yang lain, maknanya apa? Masakinul qaum, tempat tinggalnya kaum. Ya, ini yang kalian artikan tadi dengan apa? Kampung, desa, ya kan? Apanya ini? Tempat tinggalnya orang. Kalau yang pertama apa maknanya? Orangnya, penduduknya. Makna yang kedua dari Qaryah apanya? Tempat tinggalnya. Yang kalian artikan kampung, desa, atau misalnya. Sudah? Nah. Faminal awal, contoh untuk yang pertama, yang artinya kaum. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 85. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa im min qaryatin, dan tidak ada satu qaryah pun. Anda nggak ngerti kan? Sengaja. Dan tidak ada satu qaryah pun. Ini artinya tidak. Karena ada ilah. Kalau ada ilah, ini itu artinya tidak. Dan tidak ada satu qaryah pun illa nahnu muhlikuha, melainkan kami membinasakannya qabla yaumil qiyamah, sebelum hari apa? Kiamat. Oh, sampai sini belum nampak ya? Orangnya bisa dihancurkan? Bisa dibinasakan orangnya? Kampungnya bisa dihancurkan? Bisa. Berarti masih bisa dua kemungkinan sampai sini. Lanjut. Au mu'adzibuha, atau kami akan mengazabnya azaban syadidah, dengan azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan Qaryah sekarang? Penduduk. Kenapa? Karena bangunan nggak mungkin diazab. Sehingga jelas yang dimaksud dengan Qaryah di sini, dilihat konteksnya secara keseluruhan, yang dimaksud adalah apa? Ahlul Qaryah. Yang dimaksud apa ya? Penduduk kampung. Sehingga arti Qaryah di sini artinya apa? Penduduk kampung. Karena nggak mungkin Qaryahnya yang dia apa? Bangunannya yang diazab. Masuk sampai sini. Nah, supaya lebih jelas, masuk yang kedua. Wa minasta'ni, dan termasuk contoh yang kedua, yang Qaryah maknanya apa sekarang? Tempat tinggalnya. Qauluhu ta'ala anil malaikati. Ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang para malaikat Dhaifi Ibrahim, yang menjadi tamu Ibrahim. Ngapain tamunya ini? Memberikan kabar gembira, kemudian ingin menghancurkan kaumnya Lut. Inna muhliku ahli hadhil qaryah. Sesungguhnya kami akan membinasakan ahli, penduduk hadhil qaryah, negeri ini, kampung ini. Kemana ini maksudnya? Apa artinya qaryah di sini? Tempat, nggak mungkin orang. Kalau orang double berarti, karena sebelumnya sudah ada apa? Ahli. Iya kan? Nggak mungkin qaryahnya diartikan lagi apa? Ahl, penghuni. Jadi double, penghuni qaryah. Sehingga qaryah di sini jelas artinya apa? Tempat, kampung. Kenapa? Ada qarinah yang menunjukkannya. Apa itu? Ada kata apa sebelumnya? Ahli. Udah ada kata penduduknya. Tinggal jelas berarti artinya Qaryah apa ini? Kampungnya. Penduduk kampung. Ini contoh Qaryah yang maknanya apa? Masakin, tempat tinggal. Tinggal berbeda. Satu kata. Satu. Sama katanya. Sama-sama apa? Qaryah. Tapi beda konteksnya, beda apanya? Maknanya beda zohirnya. Zohir di ayat yang pertama apa? Orang. Zohir yang kedua apa? Kampungnya. Itu zohir dua-duanya. Jadi apa mana zohirnya? Ya tergantung apa? Konteks. Makanya tadi Anda bilang kalau baru Anda tanya Qaryah saja, kita belum bisa apa ini? Menentukan kata Qaryah bisa punya dua makna. Bisa orangnya, bisa apanya? Kampungnya. Ini dalilnya. Paham sampai sini? Nah. Contoh lagi. Kamu katakan sona'tu hadza biyadi.
Aku buat ini dengan tanganku. Aku buat ini dengan apa ini? Tanganku. Yang ngomong anak misalnya. Sudah? Fala takunul yad, maka kata yad di tanganku tadi kalimat aku membuat ini pakai tanganku. Kata yad di situ tidak mungkin kaliyat fi qoulihi ta'ala, enggak mungkin sama dengan kata yadun dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Shad ayat 75, lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau wahai iblis tidak mau sujud? Lima khalaqtu biyadayya, kepada apa yang aku ciptakan dengan tanganku. Nggak akan ada orang yang membayangkan ketika Anda bilang tadi aku membuat ini pakai tanganku, kemudian ketika kalian membaca khalaqtu biyadayya, kemudian kalian membayangkan tangan siapa ini? Tangan Anda. Pasti enggak, iya kan? Nah, kenapa? Yang satu disandarkan kepada siapa? Makhluk. Ini contoh untuk yang kedua, berbeda sesuai dengan apa yang disandarkan kepadanya. Sekarang tangan disandarkan kepada siapa? Manusia. Tadi dalam ayat tangan yang bicara tadi siapa? Allah. Maka tangan siapa? Allah. Maka zahir dari tangan saya yang pertama beda dengan zahir dari tangan saya dia dalam ayat. Paham ya? Nggak akan mungkin kalian bayangkan itu. Kalau kalian masih waras, pasti kalian nggak akan membayangkan tangannya anak ketika anak mengatakan saya buat ini dengan tangan saya, masuk ke dalam benak kalian tangan siapa? Allah. Atau ketika kalian membaca ayat itu, lima khalaqtu biyadayya, kemudian terbayangkan oleh kalian tangan siapa? Masih tidak akan mungkin. Kalau masih punya akal apa ini? Sehat. Li'anna lihat fil misal, dikarenakan kata yadun di dalam contoh yang pertama, udifat ilal makhluk, disandarkan kepada siapa? Makhluk. Yang kalian bayangkan apa? Tangan yang punya jari berapa ini? 5. Ada sikunya, ada pergelangannya, iya kan? Itu yang kalian bayangkan ketika Anda mengatakan, aku buat roti ini pakai tanganku. Kalian apa yang bayangkan tangannya? Tangan yang punya jari, punya telapak, iya kan? Karena tangannya siapa ini? Manusia. Kalian tahu tangannya apa? Manusia. Apalagi kalian tangan orang yang berbicara, kalian tahu. Nah, fatakunu munasibatan lahu, maka jadilah tangan itu yang sesuai dengannya, dengan manusia tadi. Nah, wafil ayat, sementara di dalam ayat lima khalaqtu biyadayya udifat ilal khaliq, kata yadun disandarkan kepada siapa? Khaliq. Padahal bentuknya sama. Bentuk katanya sama yadayya, tanganku, sama-sama tanganku. Allah tadi bilang tanganku, Allah pun juga bilang apa bahasanya? Tanganku sama. Nggak ada beda. Sama-sama pakai domir ya bahkan. Tanganku. Sama kan? Katanya sama. Cuman beda penyandarannya. Satu disandarkan kepada makhluk, satunya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu la'iqatan bihi. Sehingga dia menjadi tangan yang layak dengannya. Dengan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Fala ahada, maka enggak ada satu orang pun salimal fitrah, yang fitrahnya masih apa? Selamat. Sorry hal akli, yang akalnya masih bersih, masih jernih, yahtaqidu, dia meyakini, gak akan ada orang yang kayak gini, yang fitrahnya masih selamat, akalnya masih bersih, dia meyakini anna yadal khaliq, bahwasanya tangannya khaliq sang pencipta, kayadil makhluk, seperti tangannya siapa? Makhluk. Au bil aks, atau sebaliknya, dia meyakini tangannya makhluk seperti tangan siapa? Allah. Gak akan. Kalau ada berarti salah satu dari dua. Kalau tidak, fitrahnya yang sudah apa ini rusak, atau akalnya yang sudah apa ini sudah tidak bersih. Sudah? Nah, sehingga tergantung konteks kalimatnya. Misal, Anda katakan kepada kalian, nah, ra'aitu asadan. Saya melihat apa ini? Asadan. Saya melihat apa zahirnya? Singa, yang artinya itu binatang buas. Anda ganti, ra'aitu asadan alal mimbar. Saya melihat asadan di atas apa ini? Mimbar. Apa artinya? Binatang? Enggak. Konteksnya diganti soalnya. Maka kalimat asad di situ artinya bukan apa ini? Bukan singa yang binatang apa? Buas. Ngapain dia naik ke atas apa ini? Mimbar. Iya kan?
Apalagi tambah yahmilul aso, megang tongkat. Dan makin nggak jelas lagi, makin nggak mungkin lagi diartikan apa ini? Al-hayawan al-muftaris. Binatang yang apa ini? Buas. Sehingga artinya apa? Seorang khotib yang apa ini? Yang pemberani dan yang semisalnya. Dalam konteks itu asad artinya beda zahirnya dengan kalimat yang pertama pas kita lagi di kebun binatang kita bilang roh itu apa ini? Asad dan lafadznya sama? Sama. Tapi beda konteks, beda makna yang apa ini? Muncul. Yang pertama kali terbetik, nggak akan mungkin kalian roh itu asad dan alam mimbar, kemudian kalian bayangkan mana itu singanya itu kan? Itu berarti kamu sudah apa ini? Perlu diperiksakan ke dokter. Iya kan? Kalau ada orang yang memahami seperti itu, kalau masih sehat, nggak akan dia memahami seperti itu. Aku melihat Asad memegang tongkat di atas mimbar. Nah, mengatakan innalhamdalillah. Wah, kenapa ini? Nggak akan orang bingung itu. Iya, kok bisa ya? Nggak akan ada orang bingung kayak gitu. Kalau bingung berarti dia yang harus dipertanyakan apanya? Akalnya. Maksud sampai sini? Nah, ini contoh perbedaan zahir dari perbedaan konteks apanya? Kalimatnya. Sudah? Lanjut. Contoh perbedaan zahir, perbedaan makna karena perbedaan urutan sekarang. Susunan kalimat. Tadi kan disebutkan juga salah satu yang mempengaruhinya adalah apa ini? Tarkibul kalam. Iya, sekarang mau kita sebutkan contoh tarkibul kalam. Susunan kalimat itu memberikan makna yang berbeda di satu susunan dan makna yang lain di susunan kata yang berbeda. Contoh, takulu, kamu katakan ma indaka illa zaidun. Yang nggak punya kitab ditulis kayak gitu dulu. Nah, ma indaka illa zaidun. Belum tulisnya. Ma indaka illa zaidun. Ini aja yang kecil. Spidolnya ada. Ma indaka illa zaidun. Ma indaka illa zaidun. Wa ma zaidun illa indaka. Sama penyusun katanya. Kata-katanya sama. Persis. Kata penyusunnya sama persis. Atau ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit kata-katanya. Itu aja. Cuman beda apanya? Susunannya saja. Iya kan? Yang pertama apa? Ma indaka illa zaidun. Yang kedua, ma zaidun illa indaka. Sama persis? Sama persis? Mana spidol kan mana? Ada. Cari. Rumah lah. Di situ aja masukkan situ. Kan ada pakai nih, Bang. Nah. Coba. Jeri, lari. Ma indaka illa zaidun wa ma zaidun illa indaka. Fatufidul jumlatu saniyah. Kalimat yang kedua. Yang mana itu? Ma zaidun illa indaka. Kalimat yang kedua, tufidu, memberikan faedah maknan, sebuah makna ghairu ma yufiduhul ula, selain makna yang didatangkan, yang diberikan oleh kalimat yang pertama. Sudah? Kalimat yang kedua katanya memberikan faedah makna yang berbeda dengan faedah yang dihasilkan oleh kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama apa? Ma indaka. Ma indaka illa zaidun. Kalimat yang kedua, ma zaidun illa indaka. Duduk. Perhatikan yang pertama, ma indaka illa zaidun. Tidak ada di sisimu kecuali siapa? Si Zaid.
Tidak ada di sisimu kecuali siapa? Si Zaid. Ini yang dibatasi apa sekarang? Tempat atau si Zaidnya, orangnya? Yang mau dibatasi tempat atau orang? Perhatikan, ma'indaka illa Zaidun. Tidak ada yang di sampingmu kecuali si Zaid. Apa yang mau dibatasi sekarang? Orang. Bahwasanya yang bisa di sampingmu ini hanya siapa ini? Si Zaid. Zaid bisa di tempat yang lain? Bisa. Tapi yang dibatasi apa ini? Tempat yang di sampingmu ini hanya siapa ini? Si Zaid. Zaid bisa di tempat lain? Di samping si Fulan bisa dia. Tapi yang di sampingmu hanya siapa? Ini dari kalimat yang pertama. Sudah ya? Paham ya? Diingat itu. Masuk kalimat kedua. Ma Zaidun illa indaka. Tidaklah si Zaid kecuali di sampingmu. Apa yang dibatasi sekarang? Tempat. Zaid bisa di tempat lain? Nggak ada. Dia hanya sekarang di mana? Di sampingmu saja. Dia, kalau tadi masih bisa di tempat lain. Bisa. Tapi yang di sampingku hanya ada siapa? Si Zaid. Yang lain mau masuk nggak bisa. Kalau yang kedua bisa. Dia pindah ke tempat lain. Nggak bisa. Anak bilang, ma Zaidun illa indaka. Tidaklah si Zaid kecuali di mana? Dia harus di sampingmu. Beda artinya? Beda nggak artinya? Enggak. Paham bedanya? Hah? Paham Abdurrahman? Coba yang makna yang pertama apa artinya? Cemana maknanya? Dan di mana bedanya? Ma'indaka ila Zaidun. Tidak ada di sampingmu kecuali Zaid. Orangnya, kemana maksudnya? Di samping itu ada si Zaid, terus mana yang dibatasi? Orangnya. Artinya kamu nggak menerima di sampingmu kecuali siapa? Si Zaid, iya kan? Ma'indaka ila Zaid. Anda ngomongin sama Abdur misalnya. Tidak ada yang di sampingmu kecuali siapa? Si Zaid. Berarti orang lain nggak boleh apa ini? Duduk samping dia. Yang di samping dia hanya boleh siapa ini? Si Zaid. Yang kedua, tempatnya ma Zaidun illa indaka. Zaid, mana kamu? Situ, duduk. Kalau tadi boleh tempat yang lain ya? Boleh, tapi orang lain nggak boleh duduk di sana. Samping dia, paham ya? Nah, sehingga ini katanya sama susunannya. Penyusunnya sama, cuma ada yang dimajukan, ada yang dimundurkan saja. Padahal kalimatnya apa ini? Kata-katanya apa? Sama, tidak lebih, tidak kurang. Persis, hanya dirubah saja. Urutannya, maknanya pun langsung apa ini? Berubah. Langsung sampai sini contoh ini. Nah. Lakin ikhtalafa at-tartib. Tapi berbeda susunannya. Fataghayyarul makna bihi. Maka berubahlah apa ini? Maknanya. Apa yang menyebabkan berubah maknanya? Perubahan susunan. Walaupun kata yang menyusunnya tetap itu juga. Nah. Idza taqarrara hadza, kalau ini sudah dipahami, kalau ini sudah masuk, idza taqarrara hadza fa zahiru nususis sifat, ini kesimpulannya, maka zahir dari dalil-dalil tentang sifat adalah yang tadi diulangi, menurut ini kesimpulan. Ma yatabadaru minha ila dzihni minal ma'ani. Apa yang pertama kali terbetik dari dalil tersebut ke dalam benak berupa apa ini? Makna. Makna pertama kali yang masuk di dalam benakmu itulah yang disebut dengan apa ini? Zahir. Sebenarnya tadi mana tambahin sebenarnya. Tidak lah. Sehingga paham kaidah yang keberapa ini? Keempat, apa itu? Tentang makna zahir. Apa itu zahir? Makna yang pertama kali masuk dalam benak. Dan itu berbeda-beda tergantung apanya? Konteksnya. Sebenarnya Anda bilang tadi. Nah, Anda bilang Azri turun dari pesawat. Kemudian Anda bilang Pak Jokowi turun dari pesawat. Sama-sama turun dari pesawat. Tapi apakah ada yang membayangkan turunnya Azri dari pesawat sama seperti turunnya presiden? Anda pulang disambut-sambut dia, ada orang baris, kasih karpet, kasih payung kalau panas. Ada orang bayangkan dia gitu. Kenapa nih Azri turun dari pesawat? Tidak ada. Tapi kalau kamu bayangkan presiden turun dari pesawat, beda bayangannya? Beda. Kenapa? Satu, cerita tentang siapa ini? Azri, rakyat jelata.
Sama ya kita, bukan dia saja, ini karena pas contoh. Yang satu, turunnya siapa ini? Turunnya raja atau presiden. Sesuai dengan apa yang disambutlah apa segala macam. Paham ya? Nah, padahal bentuk katanya sama. Sama, cuman anak ganti Azri dengan apa ini? Presiden. Dan juga nggak ada yang bayangkan presiden turunnya sama kayak apa? Aduh, kayak gini berarti ya. Pas kita yang Azri turun, coba presiden semalam itu turunnya kayak gini. Nah itu. Mana ada. Kalau ada orangnya fitrahnya sudah apa tadi? Rusak atau akalnya yang udah apa ini? Agak-agak merah. Nah. Masuk sampai sini kaidahnya? Di luar ngelapnya, bukan di dalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti dalam masalah ini manusia terbagi menjadi 3. Setelah kita paham bagaimana mereka mensikapi zohir ini, nanti manusia terbagi menjadi berapa? 3 golongan. Dan hanya 1 golongan yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang betul-betul memahami dalil sesuai dengan apanya ini? Zohirnya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nafasnya disiapkan lagi masih panjang. Sudah difahami yang kayak gini, ma indaka illa zaidun, ma zaidun illa indaka, dan seterusnya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.